hidupnya mau kemana. Di sini saya akan menjelaskan. Saya pernah membaca pidato dari film Amerika Serikat, yaitu menjelaskan menjelaskan 2 hari sebelum kamu lahir dan tujuan kamu sesudah hidup. Nah, banyak yang kita tahu bahwa orang-orang memang sudah tahu tujuan hidupnya mau kemana, tapi masih bisa dihitung dalam 2 jari, yaitu masih kayak bisa dihitung gitu mana tujuan hidupnya. Nah, untuk adik-adik, memang kita pernah mengalami seperti dalam lingkungan ini, seperti kita lihat dari orang-orang yang bisa membuat kompor bisa membuat alat-alat elektronik, dan kita berpikir, aku mau tujuan hidupku mau membuat seperti itu. Nah, namun setelah kita jalani kesulitan itu pun datang. Terus kita berpikir lagi, passionku nggak seperti ini. Nah, bagi Tuhan pun secara kami pun orang secara kadang mengeluh gitu, kadang mengeluh gimana ya, capek. Terus dasar-dasar secara itu kayak kita meneliti peninggalan Belanda yang dulu. Terus ada juga yang peninggalan Belanda itu udah punah, kayak seperti itu deh. Jadi tujuan hidup itu harus kita seperti contohnya itu deh, seperti kayak kita melakukan sesuatu tapi lupa dengan besok kita itu melakukan sesuatu, tapi sampai lupa kita makan gitu, seperti apa deh, kayak kita belajar tapi kita lupa, sampai kita lupa makan gitu. Berarti untuk tujuan mata kuliah ini untuk tujuan mata pelajaran yang adik ambil ini seperti matematika, adik juga lupa sampai makan, sampai sangat sampai terobsesi sekali seperti matematika. Nah, dari kata kunci yang kakak dapat, tujuan hidup itu seperti memang harus dicapai, tapi tidak perlu nggak perlu susah-susah sekali untuk memikirkan. Untuk passion kita nanti kita tahu untuk jalan kita kemana dan untuk apa nanti setelah adik siap tamat kuliah, adik tahu kemana tujuan adik. Terus karena hakikatnya tujuan hidup itu bukan tentang yang harus tidak dicapai, tetapi apa yang harus kita capai. Terima kasih untuk mau mendengarkan saya. Mohon maaf jika ada kata salah atau yang tidak berkenan untuk adik. Kakak pun masih belajar, masih tahun depan kemarin aku tamat deh. Ini terima kasih. Wow. Jadi di sini saya kakak perkenalkan nama kakaknya. Jadi kakak ini kakak Selina gitu kan tadi. Kakak Abel sudah menjelaskan tentang tujuan hidup. Jadi di sini saya akan melanjutkan yaitu tujuan pendidikan. Sebelum menjelaskan tentang tujuan pendidikan, lebih baik itu kita mengetahui dulu apa sih itu arti dari kata pendidikan, ya kan? Pendidikan itu adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering digarisbawahi dengan bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otoriter. Pernah nggak sih adik-adik ini berpikir gitu kan? Kalian kan sering belajar gitu kan di sekolah itu, terkadang kalian itu sadar untuk apa sih pelajaran itu dipelajari di sekolah? Berguna nggak di kehidupan kalian nantinya, ya kan? Contohnya itu seperti di sini kan banyak tempat-tempat tukang bakar, ya kan? Contohnya itu kayak gini. Perang di Ponorogo itu terjadi
jangan lupa untuk belajar bagaimana caranya bahagia. Itu tujuan pendidikan pertama poin pertama yang dijelaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Maksudnya itu maksud dari kata jangan lupa untuk belajar caranya bahagia itu yaitu seperti ini deh. Contohnya kalian ini belajar terus ada salah satu mata pelajaran yang kalian nggak sukai. Bagaimana caranya agar kalian itu bahagia mempelajari mata pelajaran itu? Untuk apa kalian mempelajari pelajaran ini sedangkan kalian itu tersiksa ya kan? Sedangkan kalian itu nggak bahagia mempelajari itu. Jadi maksud dari Ki Hajar Dewantara ini bagaimana caranya agar kalian bahagia untuk mempelajari pelajaran itu. Kalau memang kalian tersiksa ya untuk apa dipelajari gitu kan? Terus poin yang kedua itu ketika kita mengembangkan diri kita, lingkungan sekitar kita juga akan membaik dan itu juga membuat kita menjadi lebih baik. Jadi maksud dari Ki Hajar Dewantara itu ketika kita mengembangkan diri kita maka lingkungan sekitar kita juga akan berkembang dan akan berdampak baik untuk diri kita. Yang ketiga, poin yang ketiga itu belajar terus seumur hidup, ambil dari beberapa sumber tapi sesuaikan dengan konteks kehidupan kita. Contohnya seperti Ki Hajar Dewantara, dia orang jenius, dia orang paling jenius di Indonesia sehingga dia dijuluki sebagai bapak pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara pernah sekolah di kedokteran Belanda, tepatnya di Batavia. Dia itu mengkritik pemerintahan Belanda sehingga dia diusir, dikeluarkan dari kampus itu. Bukannya dia menyerah seperti itu, tapi dia malahan lebih giat lagi belajar. Dia malahan lebih banyak belajar tentang ilmu-ilmu pendidikan, ilmu filsafat, psikologi seperti itu. Dia lebih mengembangkan dirinya. Tapi kan dia kan mengambil sumber-sumbernya dari luar ya kan. Walaupun dia mengambil sumber-sumbernya dari luar, dia tidak melupakan jati dirinya. Dia tidak melupakan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Sehingga setelah dia banyak belajar di luar, tepatnya di Belanda, di Batavia, akhirnya dia kembali pulang ke Indonesia. Dia mengajarkan apa yang telah dia dapat di luar negeri itu kepada masyarakat Indonesia sehingga masyarakat Indonesia ini tepatnya itu bisa sekolah, bisa mengerti apa itu arti pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat Kakak sampaikan. Jika ada tutur kata atau penyampaian Kakak yang tidak kalian mengerti, mohon dimaklumi karena Kakak juga masih sama-sama belajar. Tepatnya Kakak juga kami bertiga itu baru tamat SMA juga gitu. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai BIN. Tepatnya itu menunjukkan dari pendapat kakak saya sekalian. Dengan kakak itu ada membahas mengenai tujuan hidup dan tujuan pendidikan. Jadi itu teman-teman sekalian pasti memiliki tujuan hidup kan? Itu udah pasti. Tujuan hidup bisa saya menentukan itu ya. Tujuan hidup saya adalah hidup yang lebih mapan lagi ke depannya. Sebenarnya pasti hidup yang lebih baik. Tidak mau hidup yang terlalu kemarin. Maka dari itu, mengapa saya mengambil pendidikan? Karena kan ini orang banyak ada di sebelah kata kalau ada jalan menuju rumah. Dari jalan menuju rumah itu ada banyak jalan. Salah satu jalan yang saya ambil itu adalah pendidikan. Tidak bermain itu ada jalan ataupun jembatan untuk kita ke depannya lebih baik. Walaupun banyak pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan itu sebenarnya nggak penting. Banyak yang bilang kalau pendidikan itu belum tentu kalau pendidikan itu kita bisa jadi orang sukses, bisa jadi orang yang lebih kaya atau lebih mapan sebenarnya. Banyak yang mengatakan seperti itu dan saya juga mendengar kata-kata seperti itu. Nah sebelum saya tamat itu saya mikir gini, pas kelas saya lanjut kak. Sini sebelum saya mulai dengan saya dulu ya, apa kan? Jadi saya berpikir gini, kelas oh ngapain lah aku
Muhammad